Sekularisme adalah ide yang memisahkan agama dari aspek dunia seperti pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Konsep ini telah mengalami perkembangan yang panjang, dimulai dari dasar filosofis di Eropa hingga penerapannya di dunia Islam dan Indonesia. Asal-usul sekularisme di Eropa. Kata sekularisme berasal dari istilah Latin saeculum yang berarti dunia atau masa kini. Ide ini mulai tumbuh di Eropa sebagai respon terhadap dominasi gereja Katolik dalam kehidupan sosial selama abad pertengahan. Pada saat itu, gereja memiliki pengaruh besar, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam politik dan ekonomi. Pemikiran sekuler mulai terlihat melalui tulisan para filsuf seperti Marsilius dari Padua yang dalam bukunya Defensor Pacis menekankan bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari masyarakat bukan institusi agama. Begitu pula Dante Alighieri dalam De Monarchia berpendapat bahwa kekuasaan politik harus berdiri sendiri dari kekuasaan gereja. Pemikiran-pemikiran ini menjadi landasan bagi kemajuan sekularisme di Eropa. Reformasi Protestan dan percepatan sekularisasi. Reformasi Protestan yang terjadi pada abad ke-16 dipimpin oleh Martin Luther, menantang kekuasaan gereja Katolik dan membuka peluang bagi keberagaman agama di Eropa. Peristiwa ini tidak hanya mengubah tatanan keagamaan, tetapi juga mempercepat proses sekularisasi, khususnya dalam aspek politik dan ekonomi. Reformasi tersebut mengurangi kekuasaan gereja di ruang publik dan mendorong berdirinya negara-negara yang lebih sekuler. Sekularisme di dunia Islam. Dalam dunia Islam, sekularisme mulai diperkenalkan melalui penjajahan dan reformasi internal. Pada abad ke-19, negara-negara barat yang menjajah dunia Islam memperkenalkan ide sekular sebagai bagian dari budaya mereka. Di Turki, Mustafa Kemal Atatürk mengakhiri kekhalifahan pada tahun 1924 dan menerapkan reformasi sekuler yang luas, termasuk pemisahan antara agama dan negara serta modernisasi sistem pendidikan. Sekularisme di Indonesia. Di Indonesia, ide sekular pertama kali diperkenalkan oleh pelancong Portugis dan kemudian diperkuat oleh proses sekularisasi selama penjajahan Belanda yang berlangsung selama 3,5 abad. Implementasi sekularisme terlihat dalam berbagai bidang ekonomi seperti pendirian De Paces Bank yang kini menjadi Bank Indonesia, pengenalan uang kertas, praktik monopoli, dan hukum yang berkaitan dengan utang piutang. Setelah meraih kemerdekaan, perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok Islam dan nasionalis menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip pertama, tetapi tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai prinsip tunggal bagi semua organisasi politik dan sosial, yang semakin menguatkan karakter sekuler negara. Tokoh-tokoh sekularisme di Indonesia. Beberapa intelektual Indonesia memiliki andil dalam pengembangan pemikiran sekularisme. Harun Nasution, seorang akademisi Muslim, dikenal karena dukungannya terhadap pemikiran rasionalis dan konsepsi Mu'tazilah yang menegaskan pentingnya akal dalam memahami agama. Ia juga diakui karena peranannya dalam reformasi sistem pendidikan di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tantangan dan masa depan sekularisme. Meskipun tujuan sekularisme adalah untuk menciptakan ruang publik yang netral dan inklusif, penerapannya sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait kebebasan beragama dan identitas budaya. Di era globalisasi saat ini, tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip sekularisme dan penghormatan terhadap keanekaragaman keyakinan di masyarakat. Di Indonesia, insiden seperti sidang kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menunjukkan ketegangan antara kekuatan Islamis dan sekuler di negara tersebut. Kasus ini menjadi simbol dari ketegangan antara kedua kekuatan tersebut di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi dan sekularisme di negara ini. Jadi, sekularisme telah lewat proses panjang sejak asal pemikiran di Eropa hingga penerapannya di dunia Islam dan Indonesia. Walaupun bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang netral dan ramah bagi semua, pelaksanaannya seringkali memicu diskusi. Di Indonesia, sekularisme menjadi elemen penting dalam struktur pemerintahan. Meskipun masih ada tantangan yang muncul terhadap prinsip ini, masa depan sekularisme di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan demokrasi dan pluralisme. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan yang juga dikenal sebagai Middle Ages merupakan periode dalam sejarah Eropa yang berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Era ini dimulai setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat dan diakhiri dengan awal Renaissance serta penemuan benua baru oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Ciri-ciri utama abad pertengahan. Yang pertama, sistem feodal dan struktur sosial. Masyarakat pada abad pertengahan memiliki struktur feodal di mana raja memberikan lahan kepada para bangsawan yang kemudian mengelola lahan tersebut dengan bantuan dari para petani.
Kelas sosial dibagi menjadi bangsawan, kesatria, dan petani. Yang kedua, dominasi gereja Katolik. Gereja Katolik Roma memiliki peranan penting dalam kehidupan publik, mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik. Paus menjadi tokoh sentral bagi umat Kristen, sedangkan gereja berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. Yang ketiga, perkembangan seni dan arsitektur. Abad pertengahan dikenal dengan kemajuan di bidang seni, arsitektur seperti katedral bergaya gotik, dan literatur. Banyak karya sastra muncul, termasuk epik dan puisi, serta peningkatan pendidikan berkat pendirian universitas. Kemudian pembagian abad pertengahan. Abad pertengahan tersebut terbagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama, awal abad pertengahan, kurang lebih 500 sampai 1000 Masehi. Periode ini ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk, keruntuhan kota-kota besar, serta dominasi gereja dalam aspek sosial dan budaya. Yang kedua, puncak abad pertengahan, kurang lebih 1000 sampai 1300 Masehi. Eropa mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, kemajuan ekonomi, dan kemunculan negara-negara baru. Yang terakhir, akhir abad pertengahan, kurang lebih 1300 sampai 1500 Masehi. Periode ini ditandai oleh bencana besar seperti Black Death, kelaparan, dan peperangan yang berdampak pada penurunan jumlah penduduk serta perubahan sosial dan politik yang mendalam. Peristiwa pentingnya yaitu Perang Salib 1095 sampai 1291, serangkaian konflik antara umat Kristen dan Muslim untuk merebut kendali Yerusalem. Yang kedua, Black Death dari 1347 sampai 1350, wabah yang mengakibatkan kematian sekitar sepertiga dari populasi Eropa. Yang ketiga, Skisma Barat dari 1378 sampai 1417 Masehi, perpecahan dalam gereja Katolik yang menyebabkan beberapa paus bersaing satu sama lain. Yang keempat, Magna Carta dari 1215, dokumen yang membatasi kekuasaan Raja Inggris dan menjadi landasan bagi perkembangan sistem hukum modern. Jadi, meskipun sering dianggap sebagai zaman kegelapan, abad pertengahan menyaksikan kemajuan yang signifikan dalam seni, arsitektur, dan ilmu. Gaya arsitektur gotik, karya sastra seperti Divine Comedy oleh Dante, serta kontribusi ilmiah dari tokoh seperti Thomas Aquinas menunjukkan bahwa masa ini juga merupakan era kreativitas dan inovasi.